Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Utami, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Bungo, Provinsi Jambi. Pada video kali ini, saya akan menceritakan praktik baik yang saya lakukan sebagai upaya untuk menciptakan pembelajaran berkualitas melalui kurikulum Merdeka dengan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi. Praktik baik saya kali ini saya beri nama pembelajaran berdiferensiasi melalui website Jambi Folklore dengan model LEX, Learn, Games, and Worksheet. Peserta didik di SMA Negeri 1 Bungo sangat beragam. Dari hasil identifikasi, mereka memiliki gaya belajar visual, audio, dan kinestetik. Mereka juga merupakan peserta didik yang sangat mahir dan melek dengan teknologi. Mereka juga merupakan pengguna aktif sosial media. Untuk menjawab tantangan dalam perkembangan zaman di kurikulum Merdeka ini, saya menciptakan sebuah media pembelajaran yang saya beri nama website Jambi Folklore dengan model LEX, Learn, Games, and Worksheet. Website ini bukan hanya menggunakan teknologi, namun juga menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi agar mampu mengakomodir 3 gaya belajar peserta didik, visual, audio, dan kinestetik. Selain itu, website ini juga saya gunakan sebagai media untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran bahasa Inggris terkait teks naratif. Konten dalam website ini memuat kearifan lokal. Kenapa kearifan lokal? Karena saya ingin peserta didik saya mempunyai pengetahuan, wawasan, keyakinan, dan pemahaman terhadap kebudayaan daerahnya sendiri. Dalam hal ini kebudayaan daerah Jambi. Di dalam konten ini memuat kearifan lokal berupa 11 cerita rakyat Jambi dari kabupaten yang berbeda-beda. Website Jambi Folklore dalam bahasa Indonesia berarti website cerita rakyat Jambi. Dalam pembuatan website ini, saya menggunakan aplikasi Canva dan mengintegrasikan 2 aplikasi online, yaitu WordWall dan Live Worksheet. Website Jambi Folklore ini menggunakan model LEX. Learn yaitu belajar, games bermain, worksheet mengerjakan lembar kerja. Saya menggunakan diferensiasi konten dalam website ini, yaitu peserta didik dapat memilih cerita dari kabupaten mana yang ingin ia pelajari. Materi teks narasi atau dalam bahasa Inggris kita narrative text. Untuk kegiatan hari ini kita fokusnya supaya kamu bisa mengidentifikasi, memahami, dan juga kalian tujuan akhirnya bisa melestarikan cerita rakyat Jambi karena kalian akan menghasilkan sebuah proyek ya tentang teks naratif berbasis kearifan lokal. Nanti Mem akan kasih kalian website ini. Jadi media pembelajaran kita hari ini website ya. Kenapa website? Karena website itu gampang sekali diakses ya. Jadi kalian tidak perlu download. Setelah kamu baca, kamu main, kamu mengerjakan tugas. After you learn, then you play online games and then you do the worksheet to check your understanding about the lesson ya. Dalam website ini terdapat 3 kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik. Yang pertama, learn. Pada bagian ini, peserta didik dapat membaca, memahami, mempelajari, serta mendengarkan audio dalam bahasa Inggris. Cerita rakyat Jambi saya kemas dalam bentuk cerita digital dengan menggunakan visual dan audio. Dan ini cocok sekali untuk peserta didik dengan gaya belajar audio dan visual. Kedua, games.
Setelah peserta didik membaca dan mendengarkan audio dalam bahasa Inggris, peserta didik dapat memainkan games online yang saya sediakan dalam website ini. Games online ini berisikan sebuah pertanyaan terkait pemahaman cerita rakyat yang mereka baca. Dan ini sangat cocok untuk peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Yang ketiga, worksheet. Setelah peserta didik membaca, mendengarkan audio, dan bermain game online, lalu mereka saya tuntut untuk mengerjakan worksheet, yaitu lembar kerja online. Ini saya lakukan untuk mengukur pemahaman mereka terhadap cerita yang telah mereka baca. Pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Namun, guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tantangan apa saja yang saya hadapi dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan website sebagai media pembelajaran? Yang pertama, mencari ide kreatif dan inovatif dalam mendesain website. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah membaca referensi dan melihat beberapa video tutorial tentang pembuatan website yang menarik dengan menggunakan aplikasi Canva. Yang kedua, sedikitnya sumber cerita rakyat Jambi yang terdapat di internet, baik Google maupun YouTube. Cerita-cerita rakyat Jambi yang terdapat di YouTube dan Google adalah cerita-cerita rakyat dari beberapa kabupaten saja. Nah, bagaimana saya mengatasi hal ini? Saya menghubungi beberapa teman saya yang berada di kabupaten lain agar bisa mendapatkan alur cerita yang benar terkait cerita rakyat tersebut. Ketiga, website ini membutuhkan akses internet dan ketersediaan paket atau kuota. Seringkali di dalam kelas terdapat beberapa peserta didik yang tidak mempunyai paket internet. Lalu bagaimana saya mengatasinya? Saya menggunakan diferensiasi proses, yaitu saya mengelompokkan peserta didik ke dalam kelompok belajar, agar peserta didik yang mempunyai keterbatasan kuota dapat terbantu dengan teman yang ada di kelompoknya. Mengapa saya menggunakan website sebagai media pembelajaran saya? Ada dua alasan. Yang pertama, karena website gampang diakses dan sangat mudah untuk dibagikan kepada siapa saja, tanpa harus di-download ataupun diinstal di laptop dan smartphone. Yang kedua, karena saya ingin mengajarkan skill baru kepada peserta didik saya tentang pembuatan website dengan menggunakan aplikasi Canva. Terdapat 3 dampak positif yang saya temukan setelah menggunakan media pembelajaran berbentuk website ini. Yang pertama, meningkatnya motivasi peserta didik dalam pembelajaran bahasa Inggris terkait materi teks naratif karena adanya media pembelajaran yang inovatif berbentuk website. Yang kedua, peningkatan hasil belajar peserta didik karena saya menggunakan instrumen penilaian online berupa word wall dan live worksheet. Yang ketiga, tercapainya strategi diferensiasi produk, di mana peserta didik dapat menghasilkan beragam cerita rakyat Jambi dalam bentuk digital, dalam bentuk video, komik, ataupun cerpen. Media pembelajaran folklore yang telah diadakan oleh Mem Wahyu pada pembelajaran bahasa Inggris kami kemarin itu adalah pembelajaran yang sangat efektif. Yang dimana pembelajaran itu yang menggunakan media, yang menggunakan website, yang dimana terdapat games, learn, serta hal-hal menarik lainnya yang disediakan di dalam website tersebut. Hal ini dapat membuat para siswa tidak jenuh atau boring ketika mereka belajar bahasa Inggris. Dan ini dapat membuat skill bahasa, listening, writing, dan lain-lain mereka dapat membuat lebih berkembang dan juga sebagainya. Demikianlah cerita praktik baik yang saya lakukan di kelas dengan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi melalui media pembelajaran website. Saya harap dapat memotivasi rekan-rekan guru di seluruh Indonesia untuk dapat menciptakan media pembelajaran yang inovatif sebagai upaya untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berkualitas melalui kurikulum merdeka. Sekian dan terima kasih, salam inspirasi.